Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yora Oktaviana dari peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 16, Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, ada beberapa titik penting sejarah bangsa Indonesia yang dimulai dari organisasi Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aulia Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Lalu yang kedua, Perhimpunan Indonesia, yang didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908 di Belanda. Merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Lalu yang ketiga, Kongres Pemuda. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta, diselenggarakan kerapatan besar pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Lalu Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Adapun Kongres pertama dan kedua bertujuan untuk menggugah semangat kerjasama antar organisasi-organisasi pemuda di tanah air. Lalu selanjutnya pembentukan BPUPKI. Pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Lalu yang terakhir yaitu pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Berdirinya PPKI sebagai upaya-upaya bangsa Indonesia dalam membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berikutnya, terdapat 4 konsensus dasar bangsa Indonesia. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Adapun 4 konsensus dasar itu yaitu yang pertama Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan bangsa Indonesia. Yang ketiga, NKRI. Yang keempat, Undang-Undang 1945 sebagai landasan yuridis bangsa Indonesia. Selanjutnya, untuk membedakan bangsa Indonesia dan bangsa lain, Indonesia memiliki identitas bangsa. Di antaranya, yang pertama, bendera merah putih. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Yang kedua, bahasa Indonesia, yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara, yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Ketiga, yaitu Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang terakhir adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Adapun sejarah nilai-nilai bela negara yaitu pada tanggal 19 Desember 1948 ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Karena dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adapun nilai-nilai dasar bela negara yaitu yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar bangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima kemampuan awal bela negara. Adapun contoh implementasi bela negara yang dapat dilakukan oleh kita sebagai ASN adalah yang pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat Republik Indonesia. Yang kedua, menjelaskan tugas secara profesional, mendorong kesetiaan dalam pekerjaan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan santun. Yang terakhir, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahliannya. Sekian pemaparan mind map dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.